saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan renungan singkat kepada kita pada hari ini yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema yaitu kesatuan dan kerendahan hati seperti Yesus. Kesatuan dan kerendahan hati seperti Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam jemaat Tuhan kita pasti memiliki berbagai keragaman. Ada di antara kita yang pintar, ada juga yang bisa berbicara, pintar berbicara, pintar berkata-kata, dan ada juga yang tidak berani. Ada yang pandai bernyanyi, ada juga yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Inilah keragaman dalam jemaat yang ada pada saat ini. Ada yang ekonominya bagus, ada yang sedang, ada juga yang pas-pasan. Nah, dalam keberagaman ini seringkali menimbulkan satu konflik antara yang satu dengan yang lain karena menganggap diri lebih hebat, lebih baik daripada yang lain. Nah, ada mereka semakin menyombongkan diri karena kemampuan mereka, karena kelebihan mereka, dan lain sebagainya. Namun apakah ini yang diharapkan gereja Tuhan, sehingga yang kuat semakin diperlengkapi atau semakin dilengkapi, orang yang mampu semakin dipakai, tetapi orang yang lemah diabaikan, yang orang yang biasa-biasa saja tidak diperhitungkan. Ketika kita hanya memikirkan orang yang mampu, orang yang kuat, atau orang yang kaya, maka satu persatu di dalam satu komunitas atau di dalam satu kelompok tersebut akan pergi dan meninggalkan kita karena mereka merasa tidak dibutuhkan. Nah, tetapi firman Allah mengharapkan kita untuk tetap memiliki yang namanya kesatuan. Di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sini adalah harapan Paulus kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita yang pada saat ini, supaya kita tetap bersatu. Lalu bagaimana supaya kita mewujudkan kesatuan itu? Supaya kita bisa satu hati, satu kasih, dan satu jiwa, dan satu tujuan. Dalam firman ini ada 3 hal yang perlu kita miliki di dalam mewujudkan kesatuan di dalam hidup ini. Yang pertama, kita melihat di ayatnya yang ketiga B, di situ dikatakan kita harus ada kerendahan hati. Nah, Paulus mengatakan hendaklah merendahkan hati. Artinya kita lebih menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Dengan itu tercipta satu tujuan, satu kasih. Yang kedua, kita melihat di ayatnya yang keempat, memperhatikan kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, meneladani Kristus di ayatnya yang kelima, menjadikan Kristus sebagai teladan. Dalam hal apa kita meneladani Kristus? Mari kita melihat di ayatnya yang keenam. Ini adalah kerendahan hati yang sempurna yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Yang seharusnya saudara, Yesus adalah Sang Raja, tetapi dengan kerendahan hatinya Dia datang dalam dunia menjadi sama seperti manusia hanya untuk menyelamatkan manusia
yang berdosa. Jabatan Yesus sebagai raja itu tidak dipersoalkan, saudara. Berarti di sini jabatan tidak akan memberikan keselamatan, kebahagiaan sejati, sukacita. Apapun yang terjadi, jabatan itu tidak menentukan bahwa Anda hebat. Yang realita yang sering terjadi ketika seseorang naik pangkat, mendapatkan jabatan, menang PNS atau menang sebagai juara satu ataupun yang lainnya, ya, nilai yang bagus, yang sering kelihatan adalah kesombongan yang luar biasa, menganggap diri yang terhebat. Inilah yang sering terjadi, tapi di suatu saat mengalami kejatuhan, karena kehidupan kita tidak selalu berada di atas, tidak selalu kita berada dalam posisi yang kita inginkan. Jadi jabatan itu tidak menentukan kita hebat. Di sini Kristus memberikan kita teladan. Dia yang adalah raja telah mengosongkan dirinya dan mengambil upah sebagai hamba. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati.